Laksamana pertama juga dalam pelayaran modern, ya, dan juga mungkin kalau kemarin ada daftar 100 perempuan paling berpengaruh dunia, saya menominasikan beliau nih. Beliau adalah Ke Malahayati atau Malahayati. Sekarang nama salah satu kapal perang, ya, KRI Malahayati. Tapi kenapa dia sampai dianggap sebagai pahlawan? Luar biasa. Jadi Malahayati ini adalah pejuang Aceh. Ya, lahir tahun 1550 di Aceh Besar, yang waktu itu merupakan wilayah dari Kesultanan Aceh. Dan terjadilah pertempuran yang dahsyat banget. Dan apa yang terjadi? Luar biasa loh, ya. Malahayati menang, dan Malahayati bisa menewaskan pemimpin dari pasukan Belanda, yaitu Cornelis de Houtman. Tewas tuh, ditusuk oleh rencongnya Malahayati. Dan kemudian Malahayati juga berhasil menawan adik dari Cornelis yang juga ikut berperang, yang bernama Frederick de Houtman, yang merupakan wakil komandan. Ditangkap, dibawa ke istana, dipenjara di Aceh. Dan sejak itu Malahayati menjadi seorang laksamana perang yang luar biasa, menjaga dari istana Kesultanan Aceh dari kemungkinan perang. Karena waktu itu orang-orang Eropa memang berdatangan ke Nusantara untuk mencari rempah, ya, untuk mencari rempah di Maluku. Portugis datang, Belanda datang, ya, Spanyol datang, dan sebagainya. Ya, jadi sekali lagi balik ke tadi, ya, Frederick de Houtman, wakil komandan dari pasukan Belanda, ditangkap, dipenjara di Aceh, dan kemudian akhirnya Sultan Aceh meminta Malahayati untuk melakukan perundingan berdamai. Wah, jadi ternyata Malahayati tidak hanya jago perang, dia juga jago berdamai, dan akhirnya berdamailah. Dari perundingan tersebut, Frederick de Houtman yang ditangkap dilepaskan, dan kemudian Belanda membayar ganti rugi yang gede banget, yang sangat menguntungkan untuk Kesultanan
Aceh. Jadi ini ceritanya luar biasa. Tapi perang terus bergejolak sampai akhirnya pada tahun 1615 Malayati kembali berperang melawan Portugis ya di Teluk Krung Raya, dan disinilah Malayati kemudian gugur ya di tangan pimpinan oleh pasukan Portugis yang bernama Alfonso de Castro, dan kemudian Malayati dikebumikan di Lamreh, Krung Raya, Aceh. Dan berapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2017, Malayati resmi dianggap sebagai pahlawan nasional, dan perjuangannya saya pikir luar biasa. Bayangkan seorang perempuan ya bisa memimpin perang, suaminya aja gugur ya dalam peperangan, dan ternyata dia memimpin lebih hebat saya pikir dari suaminya. Tidak bermaksud membandingkan, karena di tangan Malayati dia berhasil menewaskan komandan Belanda Cornelis Todt. Apa yang bisa kita simpulkan dari cerita ini, bahwa kita harus mengakui bahwa namanya keberanian itu tidak hanya milik pria, perempuan pun, dan ini sangat membanggakan. Seorang perempuan dari Aceh. Aceh itu apa pahlawan wanitanya, perempuannya banyak banget ya. Mungkin Bayu tahu ya. Ada Cut Nyak-Din, ada Cut Mutia, banyak banget. Kalau nggak salah ada puluhan nama tuh. Jadi perempuan-perempuan Aceh yang berjuang ya dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda. Oleh karena itu nggak salah kalau mengatakan bahwa Aceh itu tidak pernah takluk ya, dan dalam perjuangan itu ternyata banyak sekali andil dari banyak sekali perempuan.